Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Al-Arabiyah. Baik, di sini saya Siti Fatimatuz Zahra, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video terjemah Fauriyah dari sebuah video berbahasa Indonesia dengan judul Tujuan Hidup dari Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib. Lita'arafu alaih. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Man yuwadirul baituhu taba'an lahu waradu haitsu saya'ud. Nahnu muta'akkidun man yakhruju minal baituhu bidunil gharad indaha satakuna al-khutuwati ba'idah 'anil hulmi manshid. Man ya'ishu fid dunya biduni gharad lidha yudhi' huwa sayanharifu min tariqil haqiqi. Lidzalik minal muhimmi jiddan أن يعرف العبد غرض الحقيقي من الحياة عندما يعرف غرض من حياته لذا ماذا يفعل ستوجيه إلى هذا الغرض. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa lam akhluq al-jin wal ins illa liya'budun. Li hadzal gharadil haqiqi min hayatina wa huwa an na'bud anfusina 'ala Allah. Allahu khalaqna wallahu yuhyina. Wa qala Allah wa huwa qasad ay yakhliqana li'ibadati. Wa qala Allah aidan ayahsabul insanu ay yutraka sudah. هل يعتقد الناس أنهم يعيشون فقط في الدنيا بدون غرض الحقيقي؟ هل يعتقد الناس أنهم يحملون فقط؟ طبعا الجواب هو لا. الناس ليسوا مثل الحيوانات. الحيوان هم يعيشون، يأكلون، يشربون، يفعلون، يلعبون، ينشرون شهوات ثم مات. لا، الناس أكرم من ذلك. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia
atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Allahul insan bihikmati mukarramah wa huwa liya'budu 'ala Allah wa birahmatillah wa mahabbatihi indama yukhbirullahu an-nas an waradil hayatihi ay ya'budullah kama yu'tillah 'alamat yu'ti qa'idah aina huwa aw bima huwa ya'budu 'ala Allah. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala qala anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hammalan. Allahu khalaqana, Allahu yu'ti rizqu ilayna, walakinna Allah la yad'u na'ishu hammalan mithlu dhalik fi hadzal 'alam. Bal arsalna ilayna rasula, hatta Allah arsalu lana rasula, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asadahu dakhala an-nar. Man yuti'ir rasul fahuwa yadkhulul jannah wa man yukhalifir rasul aw yu'sir rasul fahuwa yadkhulun nar. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Hadza syai'un asasiyyun wa muhimmun jiddan. Binisbati lana an na'rifahu wa huwa al-gharadul hayatuna fi hadzal 'alam hiya liya'budu 'ala Allah. Da'una nataqaddam ma'an nahwa gharadu wahidan wa huwa liya'budu Allah. Da'una nataqaddam ma'an lana natattabi'u tariqur rasul fi na'budu Allah. Anhallah hayatuna bil husnul khatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi apa saja yang saya gunakan dalam menerjemahkan video berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan strategi borrowing atau pungutan, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Seperti contoh yaitu Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata. Nah, ke dalam teks BSA-nya itu saya terjemahkan menjadi Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala qala. Jadi di sini tidak ada perubahan, yang mana tetap Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tetap menjadi Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu adalah strategi pengurangan, yang mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran itu sendiri. Contohnya seperti pada kalimat seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, di sini penerjemah menerjemahkannya sebagai berikut, yaitu man yuwadirul baituhu. Nah, di sini yang kami kurangi adalah kata ketika dan dari. Ke dalam bahasa Arabnya dikurangi menjadi man yuwadirul baituhu, langsung gitu ya. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu transposisi atau transposition
atau penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSU dapat tersampaikan dengan baik. Sebagaimana contoh, manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penerjemah menerjemahkannya sebagaimana berikut, yaitu khalaqallahul insan bihikmati mukarramah wa huwa liya'budu 'ala Allah. Nah, dalam bahasa Indonesianya yaitu manusia Allah ciptakan. Nah, penerjemah menggantikan khalaqallahul insan menjadi kalimat fi'liyah. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi penambahan atau addition, yang mana penerjemah itu menambahkan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran itu sendiri. Seperti contoh, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tentang hidupnya untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini penerjemah menerjemahkannya sebagaimana berikut, yaitu indama yukhbirullahun nas an ghuradi hayatihi ayya'budullah. Nah, di sini penerjemah menambahkan kata an untuk menjelaskan kata ghurad, yaitu mengenai tujuan hidupnya. Kemudian untuk strategi selanjutnya yaitu ada strategi terjemahan resmi, yang mana penerjemah memperhatikan pedoman pengarapan nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi dalam menerjemahkan BSU ke dalam BSA. Seperti contoh, inilah satu hal yang sangat prinsip dan sangat urgent untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasannya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penerjemah itu menerjemahkannya begini. Hada syai'un asasiyun wa muhimmun jiddan binisbati lana an na'rifahu wa huwa al-gharadul hayatuna fi hadzal alam huwa liya'budu 'ala Allah. Nah, yang penerjemah garis bawahi adalah kata urgent, yang mana kalau kita serap ini seperti bahasa Inggris diartikannya, kita mengartikannya sebagai penting ya, sebagai kata penting. Urgent itu adalah penting. Maka dari itu kami menggunakan bahasa Arab penting, yaitu wa muhimmun. Urgent wa muhimmun. Kemudian strategi selanjutnya yaitu adalah strategi sinonim. Penerjemahan menggunakan bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum, baku atau formal. Seperti contoh, marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu. Di sini penerjemah menerjemahkannya sebagaimana berikut. Da'una nataqaddam ma'an nahwa ghurab wahidan wa huwa liya'budullah. Nah, di sini melangkahkan kaki itu disamakan artinya dengan nataqaddam. Nah, berikut ada kosakata baru yang penerjemah temukan, yaitu seperti kata yughadir meninggalkan, ya'ud kembali pulang, muta'akkid yakin, al-khutuwat langkah, al-hulmi impian, mansyud yang diinginkan, ya'ish hidup, yudhi' tersesat, yanharif menyimpang, ya'takidu mengira-ngira, yahmalu sia-sia, yunshiru melampiaskan, yukhalif menyelisihi, dan yu'asi memaksiati. Kemudian adapun kesimpulannya sebagaimana berikut. Kama arafna anal haya huwa at-tafani ilal a'ilah, at-tafani ilal amal, at-tafani ilallah. Hunaka aidan man yakula innal haya huwa ar-rihlah wa likulli rihlah yajibu an yakuna gharad lianna idza ar-rihlah awil haya biduni gharad lidha an yakuna sudah. Huna sa'u'ti lakum ba'dul mulakhisat allati sa'ushakkiluha fi 'iddati nuqat min muhadarah al-Ustadz Abdurrahman Thayyib kama yali.
الأول هو نحن متأكدون من يخرج من البيت بدون غرض. عندها ستكون الخطوات بعيد عن الحلم من يعيش في الدنيا بدون غرض لذا يضيع وسينحرف من طريق الحقيقي. الثاني هو خلق الله الإنسان بحكمة مكرمة وهو ليعبد على الله. والثالثة الله لا يدعونا نعيش هملا مثل ذلك في هذا العالم حتى أرسل لنا رسولا. وأخيرا يعني ومن يطيع الرسول فهو يدخل الجنة ومن يخالف الرسول أو يعصي الرسول فهو يدخل النار.